Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GSJA Peniel, serta GSJA Anugerah Kemendung, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik saja, dipelihara dalam segala kebaikan serta kemurahan Tuhan. Bertemu lagi dengan saya dalam Mimbar Gemar Online edisi Rebo tanggal 22 November tahun 2023. Jadwal pembacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 28 sampai yang ke-48. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dielu-elukan dan menyucikan bait Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-28, Yesus memasuki Yerusalem dengan menaiki seekor keledai. Di hadapan umum, Yesus mengungkapkan bahwa Ia adalah Raja Israel dan Mesias yang dinubuatkan Allah. Kita lihat di dalam kitab Sakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Nabi Sakaria mengungkapkan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Itu kita bisa lihat juga di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya sendiri di rumah. Dengan memasuki kota kudus memakai cara ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias dan Juru Selamat, serta siap untuk disalibkan guna menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Setelah memperingatkan murid-muridnya terhadap pengharapan-pengharapan palsu mengenai apa yang akan terjadi di Yerusalem, Yesus mempersiapkan masuknya secara khusus ke kota itu dengan menaiki keledai. Yesus turun dari Bukit Zaitun menuju kota, sedang pengiring-pengiringnya menghamparkan pakaian mereka di jalan sebagai tanda penghormatan dan penyambutan. Keadaan itu sama seperti waktu Yehu diurapi oleh utusan Nabi Elisa. Kita bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Demikian dikatakan di sana. Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya, begitu saja di atas tangga. Kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu Raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita, mereka yang telah datang dari Galilea bersama Dia mulai bergembira dan memuji Allah karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Tentu saja dengan harapan bahwa akan banyak lagi mujizat-mujizat yang akan menyusul
di Yerusalem itu sendiri. Mereka nyambut Yesus sebagai Dia yang akan datang, Raja yang mempunyai kekuasaan ilahi. Ayat yang ke-38 itu. Hanya Injil Lukas yang mencatat bagaimana orang Farisi karena takut akan akibat-akibatnya memperingatkan Yesus supaya menenangkan pengikut-pengikutnya yang sangat bersemangat memuliakan Dia. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-40. Tetapi Dia, Yesus, tidak bersedia melakukannya. Sebab dalam suatu arti yang lebih dalam daripada yang mereka insafi, perkataan mereka adalah benar. Mesias telah datang. Ia memberitahukan kepada orang Farisi itu bahwa orang banyak itu tidak dapat berbuat lain daripada menyambut Dia. Kaum Farisi pada saat itu rupanya tidak berlawanan dengan Yesus. Kita bisa lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-31. Demikian dikatakan, pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Itu peringatan orang Farisi terhadap Yesus. Dari pembacaan di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa kedatangan Yesus telah dinubuatkan sejak lama. Bukan hanya oleh Nabi Zakaria, tetapi juga oleh Nabi Yesaya. Hal yang kedua, kedatangan Yesus dengan cara yang sangat sederhana ini adalah merupakan suatu tindakan simbolis yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kerajaannya bukanlah dari dunia ini dan bahwa Ia tidak datang untuk memerintah dunia ini dengan paksaan ataupun kekerasan. Penolakannya untuk bertindak seperti seorang penakluk militer yang menang, yang menunjukkan bahwa kerajaannya itu bersifat rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-41, kita lihat di sana. Ketika Yesus melihat kota itu, Ia menangis karena mengetahui bahwa umat itu dan para pemimpin mereka mengharapkan seorang raja yang bergerak di bidang politik dan bahwa mereka akhirnya akan menolak Dia sebagai Mesias yang dijanjikan Allah. Maka Yesus menangis sebab Ia mengasihi umat itu. Yang akan segera mengalami hukuman yang dahsyat. Kata menangis dalam kamus bahasa Yunani tidak hanya berarti meneteskan air mata. Kata itu menunjukkan terjadinya ratapan atau raung tangisan, rasa sesak di dada, isak, dan tangisan jiwa yang sangat menderita. Sebagai Allah, Yesus menampakkan bukan hanya perasaannya sendiri, tetapi juga hancurnya hati Allah atas keterhilangan umat manusia dan penolakan mereka untuk bertobat dan menerima keselamatan itu.
dalam pasal 19 ayat yang ke-45. Pembersihan Allah menjadi tindakan besar pertama pelayanan Yesus di muka umum dan tindakan besar terakhir pelayanannya di muka umum. Seperti dikisahkan oleh Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17 serta Injil Markus pasal 11 ayat 15 sampai yang ke-17. Dalam kemarahan yang menyala-nyala, Yesus mengusir dari rumah Allah orang fasik, orang tamak, dan mereka yang merusak tujuan rohani yang benar dari bait suci itu. Tindakan Yesus yang 2 kali membersihkan bait Allah selama 3 tahun pelayanannya menunjuk betapa pentingnya pelajaran rohani itu, karena yang pertama, Kristus sangat menginginkan kekudusan dalam gereja. Yesus mati di kayu salib untuk menguduskan umatnya, menyucikannya, dan menempatkan jemaat agar kudus dan tidak bercela. Penjabarannya bisa Bapak Ibu Saudara lihat di dalam surat Efesus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai yang ke-27. Hal yang kedua, Yesus menginginkan ibadah dalam gereja haruslah dalam roh dan kebenaran. Seperti dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Kita akan membacanya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus, garis bawahi kata harus, menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak boleh tidak. Di sini dikatakan harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hal yang ketiga, Kristus akan menghukum semua orang yang menggunakan gereja ataupun Injil maupun kerajaannya untuk keuntungan atau kepentingannya sendiri. Yang keempat, kasih yang tulus bagi Allah dan tujuan penebusannya akan menghasilkan semangat yang menyala-nyala bagi kebenaran rumah Allah dan kerajaannya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17, kita baca, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Keserupaan yang sejati dengan Kristus meliputi sikap tidak toleransi terhadap yang tidak benar di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya dari dalam surat kitab Wahyu pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga. Hal yang kelima, penting bagi semua pelayanan Kristen yang benar untuk menentang mereka yang mencemarkan serta merendahkan kerajaan Allah. Demikianlah renungan yang boleh saya sampaikan. Kiranya renungan ini juga bisa menjadi renungan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau pada pagi ini kami boleh diingatkan tentang pentingnya kami harus merendahkan diri, harus hidup kudus di hadapan Allah, dan kami yang berdoa di dalam roh dan kebenaran, dan masih banyak hal lagi. Terima kasih untuk peringatan-Mu yang masih memberi kesempatan kepada kami untuk memperbaiki hidup kami di hadapan Tuhan. Agar kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, selamat bergemar dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.